Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Halo, selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas dan menjelajahi dunia trading dan investasi dalam bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Jadi kita kali ini akan membahas Mind Bridging Forex Frontier untuk membahas psikologi dan hubungannya dengan trading forex secara mendalam. Yang pertama kita akan bahas adalah psikologi trading. Kita akan membahas emosi dalam trading. Jadi pertama-tama mari kita bicara tentang emosi dalam dunia trading. Bagaimana caranya mengelola ketakutan kita, keserakahan, dan keraguan saat berdagang di pasar forex. Kita harus sangat memahami psikologi kita sendiri dan harus sangat bisa membatasi atau mengontrol psikologi kita agar tidak terlalu banyak melibatkan emosi ketika melakukan transaksi. Oke, dan yang selanjutnya adalah pengaruh psikologi trader. Psikologi trader mempengaruhi keputusan perdagangan. Apa yang akan Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan bisa mempengaruhi hasil trading Anda. Jadi kita harus sangat bisa memahami perasaan kita sendiri ketika kita mau melakukan yang namanya transaksi di market forex. Dan yang selanjutnya adalah strategi ketahanan mental. Terakhir kita akan bahas strategi untuk meningkatkan ketahanan mental dalam trading. Cara bagaimana agar Anda tetap fokus dan tenang meski dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Yang selanjutnya nomor 2 adalah mindset investor. Perbedaan trader dan investor. Sekarang mari kita bahas perbedaan antara mentalitas trader dan investor. Apa yang membedakan keduanya dan bagaimana kita bisa memilih mindset yang tepat untuk karakter yang kita miliki. Kita juga harus memahami tujuan investasi jangka panjang. Investor sukses selalu memiliki tujuan investasi jangka panjang. Mengapa ini penting? Bagaimana Anda bisa mengembangkan mentalitas yang benar dalam berinvestasi di pasar forex. Sedangkan trader forex atau day trader akan lebih fokus mencari keuntungan dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat atau bahkan mungkin dalam waktu hitungan jam atau bahkan mungkin menit. Dan yang ketiga adalah analisis teknikal dan fundamental. Gabungan analisis teknikal dan fundamental. Bagaimana caranya untuk menggabungkan kedua analisis ini, yaitu analisis teknis dan analisis fundamental. Dan kita juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih bagus lagi ketika kita mampu menggabungkan kedua metode ini. Dan selanjutnya adalah pentingnya memahami berita ekonomi, menyelaraskan pemahaman pasar dan strategi. Terakhir kita akan bicara tentang bagaimana menyelaraskan pemahaman pasar dan strategi perdagangan untuk bisa merencanakan langkah-langkah yang tepat dan bijak ketika kita melakukan trading forex atau melakukan transaksi di pasar forex. Dan yang nomor 4 adalah manajemen risiko dan kepemilikan diri. Kita harus menyadari kondisi kita sendiri atau menyadari kemampuan kita dalam melakukan transaksi. Strategi manajemen risiko. Teman-teman, mari kita pelajari bersama bagaimana manajemen risiko ini dalam perdagangan forex dan bagaimana pengaruhnya dengan modal kita dan perkembangan kita di pasar forex. Jadi kita harus bisa melakukan atau membuat strategi manajemen risiko yang baik. Contoh adalah yang paling umum itu adalah menerapkan risk to reward ratio yang ideal. Dan yang selanjutnya adalah rencana perdagangan yang solid. Rencana perdagangan yang solid merupakan kunci kesuksesan. Apa saja komponen-komponen pentingnya? Jadi kita harus tahu beberapa komponen penting, yaitu seperti penggunaan lot, kita juga harus menggunakan risk ratio yang ideal, dan kita juga harus menghindari kondisi-kondisi market yang memiliki volatilitas yang tinggi. Misalkan ketika ada rilis news yang dampaknya cukup besar seperti FOMC ataupun mungkin NFP dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah mengatasi kegagalan dan belajar dari kesalahan. Terakhir kita harus belajar bagaimana cara mengatasi kegagalan dan belajar dari kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Karena kesalahan atau kegagalan yang kita lakukan sebelumnya itu akan menjadi pembelajaran yang paling penting dan berharga. Itu akan menjadi track record kita dan menjadi bahan referensi untuk kita mempelajari dan memperbaiki trading kita di kemudian hari. Dan yang nomor 5 adalah teknologi dan inovasi dalam trading. Pengaruh teknologi terbaru. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau mungkin yang kita kenal dengan artificial intelligence atau data analisis yang besar dalam perdagangan forex. Bagaimana teknologi membentuk pengalaman trading itu sendiri. Dan kita bisa memanfaatkan hal tersebut semaksimal mungkin untuk kebutuhan kita sebagai seorang trader. Contoh, kita akan mencari berita-berita yang penting, kita bisa memfilternya dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memfilter atau untuk mencari berita-berita yang paling kredibel. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan platform trading. Ini juga penting, kita harus juga mengetahui beberapa upgrade atau perkembangan dari aplikasi atau platform yang kita gunakan, yang mungkin di sini umumnya adalah MetaTrader 5. Di sini kita harus mengetahui fitur apa saja yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan, dan yang bisa digali lagi potensinya untuk bisa menunjang kita sebagai seorang trader di kemudian hari.
Dan yang nomor 6 adalah pengalaman sukses dan gagal atau success story. Cerita sukses dan kegagalan ini juga penting. Sekarang mari kita terakhir menyimak cerita sukses dan kegagalan dari tokoh-tokoh trader forex yang sudah berpengalaman. Misalnya ada George Soros yang sukses besar dengan strategi pound sterling pada tahun 1992, atau Jesse Livermore yang belajar dari kerugian dan kemudian mencapai kesuksesan yang bilang setelahnya. Dan ada juga beberapa trader lain yang memang sangat banyak sebetulnya trader yang sudah sukses dan sudah mendunia. Contohnya seperti George Soros yang mungkin mengajarkan kita tentang keberanian dalam mengambil resiko. Sementara untuk Jesse Livermore, dia mengingatkan betapa pentingnya belajar dari kesalahan. Itu adalah hal-hal yang penting yang tidak perlu kita alami terlebih dahulu, tapi kita bisa mempelajari dari kesalahan yang pernah terjadi. Nah teman-teman, mari kita ambil pelajaran konkret dari pengalaman pribadi mereka. Contohnya, George Soros menekankan pentingnya fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Sementara itu, Jesse Livermore mungkin mengajarkan kita tentang betapa pentingnya memiliki rencana perdagangan yang solid dan tetap disiplin. Meski pasar bergerak tidak sesuai perkiraan, jadi kita tetap mempunyai plan B-nya atau kita mempunyai rencana cadangan. Jadi jangan lupa juga meresapi pengalaman mereka, siapa tahu ada tips yang bisa kita ambil atau ada pembelajaran berharga yang bisa kita ambil dari beberapa pengalaman trader-trader terkenal tersebut. Itu tadi teman-teman sekelumit pelajaran yang bisa kita ambil di dunia trading dan investasi. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan wawasan yang berharga. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir, sampai jumpa lagi bersama saya Syam di video selanjutnya.